Salah satu inspirasi berdirinya Kuliah Banat itu sendiri adalah orang Indonesia. Wah, keren nih orang Indonesia. Iya, boleh. Terus Mbak? Halo teman-teman semua, sekarang saya udah bersama salah satu mahasiswi Universitas Al-Azhar ya. Jadi boleh dong nih di samping saya perkenalan dulu, namanya Kak? Namanya Salma Rifdatul Hansa, biasa dipanggil Salma. Oke, Kak Salma boleh dong kasih tahu jabatannya apa gitu kan kita di sini KPM ya kita. Di tahun ini saya kebetulan dapat amanah untuk menjadi Ketua Keputrian di KPM. Wah, Ketua Keputrian ya. Ketua Keputrian itu apa sih tugas-tugasnya gitu? Mungkin kita taunya ya kalau keputrian itu kayak ya keperempuanan gitu kali ya. Coba dong jelasin Kak. Kalau keputrian di KPM sendiri itu pada hakikatnya sama seperti departemen-departemen yang lain, jadi masuknya ke departemen keputrian, tetapi secara maknawi gitu ya, secara terjunnya kita pasti memiliki andil yang lebih besar daripada departemen-departemen yang lain. Karena selain membawahi departemen keputrian itu sendiri, berarti kita juga membawahi semua departemen yang putri. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang khusus untuk keputrian itu perannya kita ambil alih seperti itu. Baik itu secara keilmuan, sosial, bakat minat dan lain sebagainya. Jadi keputrian di KPM ini sangat berperan besar ya akan semua ahwat di IKPM gitu ya Kak ya. Terus boleh dong kasih tahu tingkat di sini udah berapa lama, jurusannya kayak gitu. Alhamdulillah, Ana udah 3 tahun di sini, tetapi masih tingkat 2 ya, karena dulu masih ada DL, tahun pertama DL, terus sekarang tingkat 2, fakultasnya di Dirosat Islamiyah, kalau jurusannya Syariah Islamiyah. Berbeda ya kalau sama di Banin itu kan, di Banin fakultasnya sendiri-sendiri, Usuluddin sendiri, Syariah sendiri, yang membedakan di Kuliah Banat semua baik Usuluddin, Syariah dan Lughah Arabiyah semuanya dalam satu fakultas yaitu di Dirosat Islamiyah. Oh, berarti satu rangkep ya gitu ceritanya. Kalau di Dirosat di Banat itu mah 3 termasuknya ya, Syariah, Usul, Lughah gitu. Tapi kalau di Banin beda gitu. Di Dirosat tuh ada sendiri gitu ya. Oke, boleh dong jelasin, ini kan udah kuliah nih 3 tahun di Mesir, 2 tahun masuk Universitas Al-Azhar gitu kan, yang Banatnya. Boleh dong kasih tahu sejarah kampusnya gitu. Ya kalau untuk kuliah Banat seperti yang Ana jelasin di awal tadi, kuliah Banat sama Banin ini tadi kan ada sedikit perbedaan. Cuman sebenarnya perbedaannya itu bukan di sistem pendidikannya, tapi lebih ke pemisahan antara yang Banat sama yang Banin gitu. Dimana tempatnya sendiri ya. Yang pertama tempatnya sendiri itu berbeda. Yang kuliah Banat ada di Madinat Nasr, sementara kuliah Banin ada di Darosah yang tepat di samping Masjid Al-Azhar sendiri. Dan untuk keberadaan kuliah Banat sendiri pun juga baru ada lama setelah Universitas Al-Azhar berdiri. Yang dimana tidak lain salah satu inspirasi berdirinya Kuliah Banat itu sendiri adalah orang Indonesia. Wah, keren nih orang Indonesia. Iya, boleh. Terus Mbak? Yaitu ada seorang tokoh muslimah Indonesia bernama Rahma Il-Yunusiyah yang itu menjadi inspirasi Syekh Azhar untuk membuka Kuliah Banat. Iya Kak Rahma ya, berarti itu inspirasi banget buat kita ya sebagai akhwat gitu ya buat kuliah di Universitas Al-Azhar tersebut. Boleh dong kasih tahu nih ke kita biografi dari Ustadzah Rahma ini. Beliau ini mendapat gelar Syekhah ya dari Azhar, jadi mungkin nanti manggilnya Syekhah Rahma Il-Yunusiyah. Beliau ini sendiri lahir di tahun 1900, jadi sebelum kemerdekaan beliau sudah lahir. Bahkan ada yang menjuluki beliau itu adalah perempuan yang mendahului zaman gitu. Nah, karena apa? Karena memang kiprah beliau itu banyak di berbagai bidang dan juga nantinya akan ada diniyah putri yang didirikan oleh beliau. Nah, background keluarga beliau sendiri memang adalah seorang ulama, background dari keluarga ulama, yaitu bapaknya adalah Muhammad Yunus, yang beliau adalah ulama dari Sumatera Barat atau Padang Panjang, dan kakaknya itu adalah Zainuddin Labai
Nah, itu beliau juga adalah seorang ulama, pendiri sekolah Diniyah School di Padang Panjang. Diniyah School ini sendiri adalah sekolah yang bermula dari mulai mendirikan dengan sistem yang modern, di mana di tengah pendidikan pada zaman itu adalah sistem klasik yang masih di surau-surau dan lain sebagainya, tapi Diniyah School ini berani untuk membuka gebrakan dengan sistem modern seperti itu, dan itu tidak lain adalah kakak dari Syekhah Rahma El Yunusiyah ini tadi. Nah, boleh dong Kak kasih tahu nih, kan kalau Diniyah Putri itu taunya Diniyah Putri kan perempuan ya, buat perempuan. Nggak juga sedikit pahamnya itu Diniyah Putri kan karena ada teman ya sekolah di sana juga, itu banyak ada peraturannya. Dari segi peraturan ini beda sendiri gitu karena Diniyah Putri. Nah, baru tahu banget nih kalau ada Syekhah Azhar yang pertama untuk mendirikan Diniyah Putri. Boleh dong cerita awal berdirinya Diniyah Putri ini gimana? Jadi Diniyah Putri ini awalnya di Syekh Rahma El Yunusiyah ini, itu tadi kan awalnya kakaknya memiliki sekolah Diniyah School, lalu merasa bahwasanya edukasi antara putra dan putri ini nggak bisa selamanya dijadikan satu gitu, antara putra dan putri. Akhirnya singkat cerita beliau tercetus ide untuk membuka khusus kuliah untuk madrasah untuk banat. Akhirnya beliau membuka Diniyah Putri yang resmi berdiri tahun 1 November 1923. Itu berdirinya kuliah banat itu tadi. Diniyah Putri. Diniyah Putri, maaf. Nah, selain itu juga beliau ini akhirnya Ustadzah Rahma ini tadi atau Syekhah Rahma ini tadi sekolah di Diniyah School milik kakaknya tersebut gitu. Terus tapi karena zaman dulu itu remaja-remaja Minangkabau ini dituntut untuk menikah muda gitu. Jadi setelah 1 tahun sekolah di Diniyah School ini, beliau sekitar usia 16 tahun beliau diminta untuk menikah dengan salah satu ulama juga, dan akhirnya menikah. Tetapi tidak lama akhirnya beliau bercerai dengan suaminya pada tahun, jadi 1916 itu beliau menikah, 1922 beliau sudah bercerai. Nah, alasan kuat beliau ini bercerai dengan sang suami tidak lain karena perbedaan pergerakan, misi pergerakan antara suami dan Syekhah Rahma ini. Jadi Kak, kalau misalnya tadi kan Syekhah atau kakaknya Syekhah tadi itu gimana sih, maksudnya wajib nikah dulu setahun. Nah, boleh dong dikasih tahu siapa sih nikah sama siapa gitu suaminya. Jadi bukan wajib nikah ya sebenarnya, cuman adatnya orang Minang ini tadi adalah remaja putri ini harus nikah muda gitu. Jadi akhirnya baru 1 tahun sekolah di Diniyah School ini, Syekhah Rahma ini tadi harus menikah dengan seorang ulama juga bernama Bahauddin bin Abdul Latif. Setelah menikah nih sudah merintis gitu kan ya, pasti ada nih banyak tantangan nih. Apa nih Kak ceritanya nih? Kabar buruk terjadi itu. Waduh, ini nih goncangan banget nih gitu kan? Iya. Ya, jadi kalau masalah tantangan ini banyak dan besar banget tantangannya dalam membuka Diniyah Putri. Dari mendirikan Diniyah Putri sendiri saja, beliau itu sudah mendapat banyak kecaman karena adatnya cewek-cewek ini nggak, ya udah di rumah aja, di kamar aja, di dapur aja udah, dan itu udah cukup gitu bagi adat mereka. Tetapi Ustadzah Rahma ini atau Syekhah Rahma ini tidak berpikir seperti itu, bahwasanya walaupun wanita itu tugasnya cuma di dapur dan lain sebagainya, tetapi tetap butuh pendidikan. Nah, akhirnya banyak mendapat kecaman setelah mendirikan Diniyah Putri, tetapi tetap beliau tidak pantang menyerah, tidak begitu saja terus runtuh karena omongan orang. Akhirnya tetap berjalan, tetap mendirikan dengan dukungan penuh dari sang kakak. Nah, karena kakaknya sendiri juga backgroundnya ulama dan dari awal memang mendukung, sangat mendukung dengan ide adiknya tersebut. Baik dari keluarga yang lain pun juga sangat mendukung. Lalu tetapi baru 1 tahun berdiri, pada tahun 1923 itu berdiri, tiba-tiba kabar buruk terjadi, yaitu ini nih goncangan banget nih gitu kan. Iya. Kakaknya sendiri yang menjadi pendukung utama bagi Syekhah Rahma ini, beliau wafat secara tiba-tiba pada tahun 1924. Jadi masih 1 tahun belum ada
udah ditinggal sama kakaknya. Jadi runtuh banget tuh, ya kan? Hancur gitu ya. Ya kayak nggak ada penopang kayak lagi gitu, gitu ya, yang biasanya apa-apa ke kakaknya, apa-apa ke kakaknya gitu ya. Bener banget. Cuman ya bukan menjadi halangan besar bagi Syekhah Rahma. Beliau tetap bangkit lagi dan melanjutkan perjuangan Diniyah Putri ini dengan bantuan beberapa teman beliau dan juga alumni-alumni Diniyah School yang lainnya, teman-teman dari kakaknya juga. Terus selain itu juga beliau nggak cuma ditinggal oleh kakaknya, beberapa tahun setelah itu tiba-tiba juga ada gempa di Sumatera Barat, khususnya di Padang Panjang ini, hingga mencapai 7,6 skala Richter. Jadi udah goncangan jasmani, rohani, goncangan alam ya teman-teman. Ya benar-benar. Ya, dan itu benar-benar meruntuhkan, meluluh lantahkan Padang Panjang ya, termasuk sekolah Diniyah School yang sebenarnya bangunannya saja tuh sebelumnya aja tuh belum benar-benar mencukupi untuk kapasitas para murid-muridnya. Belum sampai selesai bangunan itu mencukupi kapasitas, tapi sudah hancur termakan gempa ini tadi. Gitu. Tetapi bukan halangan juga bagi Syekhah Rahma. Beliau akhirnya meminta murid-muridnya untuk pulang ke daerah masing-masing, sembari beliau mencari dana dan mencari dukungan dari berbagai pelosok negeri agar bisa melanjutkan Diniyah Putri ini. Nah, akhirnya alhamdulillah bisa kembali lagi mendapat dukungan baik secara moral atau material, dan akhirnya memanggil murid-muridnya kembali untuk kembali nyantri atau sekolah di Diniyah Putri ini tadi, seperti itu. Nah, selain itu juga sebenarnya masih banyak cobaan-cobaan dan juga ujian yang beliau terima, baik secara politik juga kan, karena beliau ternyata juga aktif di bidang politik. Nah, yang beliau ini adalah berpartai politik Masyumi saat itu, dan juga pergerakan nasional beliau sangat besar, yang bahkan beliau ini adalah salah satu pelopor berdirinya TKR di Sumatera Barat waktu sebelum kemerdekaan tersebut, dan juga membantu, yang pasti tetap membantu kemerdekaan, dan setelah kemerdekaan pun perjuangan beliau juga masih sangat banyak, yang bahkan beliau sempat ditahan ketika agresi militer Belanda ya, dicari para pemimpin-pemimpin yang ada di Nusantara ini untuk ditahan, dan beliau adalah salah satu orang yang kena tahan saat itu. Tuan lo ya. Waduh, ya Allah, Syekhah kita kena tahan nih. Aduh, gimana ya? Tapi tetap punya semangat, bangun lagi. Namanya juga merintis itu dari tangga 1, 2, 3 jatuh, naik lagi 1, 2, 3 gitu seterusnya. Memang merintis sampai kita bisa meneruskan di sini, insya Allah belajar di sini gitu ya. Terus Kak Boyan kasih tahu gimana akhir hidup dari Syekhah kita ini. Iya, karena memang perjuangan besar dari awal hidup beliau itu emang perjuangannya banyak banget. Bahkan itu bertahan sampai akhir hayat beliau pun masih dalam masa perjuangan. Beliau wafat di usia 68, 69 ya. Yang dimana sebelum itu juga beliau yaitu tadi ya, aktif di politik nasional, dan juga di tahun-tahun akhir sebelum beliau wafat beliau lebih fokus pada Diniyah Putri sih, lebih ke Diniyah Putri. Lalu pada tahun 1969, nah itu beliau wafat. Dimana sebelum itu di tahun 1964 beliau sempat terkena penyakit juga, yaitu ada kanker payudara, yang itu beliau dioperasi. Tapi ya walaupun di usia sudah cukup tua, tetapi beliau tidak lemah atau tidak jatuh hanya karena penyakit tersebut. Jadi setelah itu beliau masih aktif lagi di Diniyah Putri. Baru ketika 1968 mulai melemah, tapi ya tetap masih ada pergerakan-pergerakan, dan 1969 beliau meninggal dunia, wafat, yaitu ketika maghrib, ketika beliau sedang wudhu mau menunaikan sholat maghrib. Aduh, merinding. Gini ya, mungkin Syekhah ini punya tujuan untuk gimana sih cara mendidik perempuan gitu ya. Terus boleh dong Kak, dari kisah-kisah ini tadi Kakak kasih tahu dong kesan buat kita sebagai perempuan itu gimana sih gitu kan. Kita taunya sejarah Ibu kita Kartini. Nah sekarang ini Syekhah
perempuan pertama gitu. Mungkin banyak banget nih kesan-pesannya, kayaknya Kak Salma tahu banget gitu. Boleh dong kasih tahu terakhir kali. Wah, kalau diambil dari sisi mana kayaknya hampir dari semua sisi beliau nih bisa dijadikan contoh. Tapi ya mungkin hikmah yang kita ambil dari beliau, Syekhah Rahma El-Yunusiah ini inspirasi untuk mendirikan Diniyah Putri sendiri adalah untuk menghilangkan adat yang ada di mana perempuan hanya ada di dapur dan lain sebagainya, di belakang layar aja, tanpa membutuhkan pendidikan apa-apa gitu. Anggapan masyarakat seperti itu. Tetapi beliau memiliki pandangan yang berbeda. Walau bagaimanapun juga namanya perempuan tetap butuh pendidikan, karena anak-anak pun tidak lain dan tidak bukan yang mendidik adalah seorang perempuan, seorang ibu. Jadi tetap membutuhkan pendidikan. Walaupun seperti itu juga, tetapi beliau juga menolak paham feminisme tentang kesetaraan gender, di mana beliau berpikir walaupun kita itu berpendidikan dan lain sebagainya, tetapi kita tetap harus tetap pada kodrat seorang wanita. Beliau dalam seorang penulis pernah mengutip bahwasanya beliau itu memperumpamakan seorang wanita dalam menutup aurat itu seperti seorang pedagang yang menjual barangnya, di mana satu pedagang menutup rapat dan satunya lagi membuka begitu saja gitu. Maka perempuan yang menutup aurat ini bagaikan orang yang menjual dengan tertutup rapi yang tidak dihinggapi lalat, debu dan lain sebagainya. Dimana ini tuh menunjukkan bahwasanya kodrat wanita tetap seperti halnya wanita, yang dimana diterapkan pada Diniyah Putri dengan pakaian-pakaian tertutup, berjilbab dan lain sebagainya, dan juga tetap mempelajari pelajaran-pelajaran keputrian atau kewanitaan gitu, seperti memasak, menjahit, dan pelajaran-pelajaran putri yang lainnya. Seperti kalau mungkin di Gontor gitu ada Nisaiyah gitu ya. Iya, kalau benar di Gontor sekali. ada Nisaiyah. Biar dimana kita itu memiliki peran atau pergerakan yang tidak berbeda atau tidak jauh berbeda, atau mampu menyaingi pergerakan laki-laki tetapi tetap dalam kodrat seorang wanita, seperti itu. Maka dari itu tadi juga mungkin lupa saya sampaikan, Diniyah Putri itu ini tadi menjadi inspirasi Syekh Azhar untuk membuka kuliah banat. Tadi di awal sudah Ana bilang ya, dimana itu memang karena mungkin di Azhar sendiri aja belum membuka kuliah banat, tetapi di Indonesia, di Nusantara yang jauh di sana itu sudah membuka kuliah atau Diniyah Putri, di mana muslimah-muslimah ini diedukasi sedemikian sehingga menjadi perempuan-perempuan yang berpikir maju gitu. Terutama kita sebagai mahasiswi Al-Azhar yang dimana insya Allah lebih paham, mengerti bagaimana peran seorang muslimah dan lain sebagainya, kita harus menyadari bahwasanya urgensi, terutama kita mungkin bisa dikatakan karena kita Al-Azhar, Azhariyah, mungkin nantinya jadi ulama dan lain sebagainya, walaupun tidak ulama, mungkin ya kita memiliki kewajiban untuk berdakwah dan lain sebagainya. Maka kita harus menyadari urgensi seorang ulama wanita di masa mendatang itu seperti apa. Jadi agar teman-teman kita semua tidak lupa akan tujuan awal kita ke sini untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih bersemangat dan memiliki cita-cita, misi dan juga pikiran ke depan maju yang jauh lebih besar daripada Ustadzah Rahma El-Yunusiah ini tadi, yang sampai mampu menjadi pelopor atau inspirator Al-Azhar membuka kuliah banat seperti itu. Oh iya, oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi udah jadi inspirasi, terjun dari berbagai bidang gitu kan. Kita udah tahu nih dari penjelasan Kak Salma tadi, gimana sih sosok perempuan, wanita sebagai apa ya, enggak di mana aja deh, bukan di mahasiswi Universitas Al-Azhar aja, tapi dimanapun itu kita harus namanya apa ya, berjihad gitu untuk kalangan perempuan. Toh juga kalau misalnya kita untuk sekolah tinggi, misalnya kita juga di rumah, tapi kita bisa mendidik anak-anak kita gitu ya. Terima kasih banyak Kak Salma atas waktunya, bisa menyempatkan untuk sejarah-sejarah ini gitu kan ya, jarang-jarang banget loh gitu ya. Terima kasih kami ucapkan.